Di zaman sekarang ini bagaimana cara kita untuk berjihad untuk dapat meraih surga? Ya, jihad termasuk amal soleh yang akan mengantarkan manusia ke surga. Dan jihad itu hukumnya fardu kifayah. Dan jihad harus bersama ulil amri. Nggak bisa pribadi-pribadi. Dan nggak bisa juga seorang dai atau ustadz mengumumkan jihad perang, nggak boleh. Karena hak ini hak siapa? Hak ulil amri. Dan ini bukan masalah kecil, masalah besar. Berkaitan dengan masalah darah, berkaitan juga dengan masalah keluarga, berkaitan dengan masalah keturunan. Nggak gampang. Makanya yang menyuruh ulil amri, karena kalau dia meninggal, ulil amri yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Besar. Nggak bisa seorang dai untuk menjamin jihad. Lantas siapa nanti yang memberikan makan kepada keluarganya? Ada jaminan dari ulil amri. Dan nggak semudah itu juga. Dan harus jelas apakah ini jihad fisabilillah atau fisabilis syaitan, di jalan Allah atau di jalan syaitan. Karena banyak orang meneriakkan jihad di jalan syaitan untuk membela dirinya, membela kaumnya, membela kelompoknya dan yang lain. Atau kadang-kadang juga memerangi sesama kaum muslimin. Nggak boleh. Ini qital fil fitnah, nggak boleh. Kalau jihad perang melawan orang-orang kafir di medan perang. Nah sekarang kalau itu belum ada, belum diumumkan, apa yang bisa kita lakukan? Antum nuntut ilmu termasuk jihad. Nuntut ilmu, belajar agama, Al-Quran dan Sunnah, pahami salah, belajar, sungguh-sungguh belajar, memahami agama ini, baca kitab-kitab para ulama. Banyak orang yang tahu tentang salaf ini cuma kulitnya aja, kulitnya. Tahu tentang sunnah cuma berapa sunnah aja. Ya sholat berjamaah, berjenggot, nggak isbal, udah itu tahu. Yang lain nggak tahu. Belajar. Gitu. Yang penting yang dituntut kita ini belajar ibadah kepada Allah dengan benar. Adapun masalah dakwah, kewajiban para dai, orang-orang yang berilmu kewajibannya. Dan dakwah juga termasuk jihad. Melakukan amal saleh juga termasuk jihad. Itu dibahas oleh para ulama tentang masalah ini. Bahkan nuntut ilmu saja untuk tafaqquh fiddin disamakan oleh Allah dengan apa? Dengan jihad. Dalam surah At-Taubah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Enggak pantas orang-orang mukmin, enggak patut orang mukmin pergi perang semuanya. Mesti ada satu kelompok yang betul-betul mendalami agama. Disamakan di sini antara orang mendalami agama dengan jihad. Dalam surat At-Taubah itu. Makanya kita harus tafaqquh fid-din, termasuk jihad. Mengamalkan agama termasuk jihad. Dan terkadang kita ketika melaksanakan sesuatu ingin juga mengharapkan keberkahan di dunia ini. Ya seperti ada harta, anak dan yang lainnya. Ini sudah kita lihat bagaimana Nabi dan para sahabatnya, Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berkah hidupnya, berkah rumah tangga mereka, harta mereka berkah, sedikit barokah. Yang dikatakan barokah itu kan kasratul khairi wa thubutuhu. Yang dikatakan barokah itu kasratul khairi wa thubutuhu, banyaknya kebaikan dan tetap kebaikan itu. Sedikit mereka ada harta tapi barokah, cukup buat dianya, buat dirinya, cukup buat istrinya, cukup buat anaknya, cukup. Antum lihat para sahabat, cukup. Makanya Nabi menyebutkan tentang orang yang cukup dengan rezeki Allah dan qanaah adalah orang yang sukses. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, sungguh berbahagia, sungguh sukses orang Islam yang diberikan rezeki cukup dan dia qanaah, puas dengan apa yang ada. Makanya kita harus merasa puas dan itu barokah. Sebenarnya kalau kita lihat keberkahan itu ada pada iman kita dan takwa kita kepada Allah. Keberkahan itu ada pada iman kita dan takwa kita kepada Allah. Kalau keluarga kita beriman dan bertakwa kepada Allah, diberikan keberkahan itu. Harta yang sedikit barokah, makanan yang sedikit barokah, semua barokah. Bahwa Allah menyebutkan demikian dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, dan yang lainnya. Jadi bukan banyaknya harta itu barokah, sedikit harta juga barokah. Sekarang Anda lihat banyak orang-orang yang kerja kaya tapi hartanya enggak berkah. Anda lihat
Ini nyata. Kaya dia, punya mobil, mobilnya apa? Utang. Motor, utang. Rumah, utang. Padahal gajinya gede. Tetap aja nggak ada keberkahan. Hidupnya apa? Dililit, dicekek oleh apa? Utang. Kata Nabi, la tukhifu ala anfusikum ba'da amniha. Jangan kalian menakutkan diri kalian sesudah kalian aman. Apa ya Rasulullah? Ad-dain, utang. Itu kalian menakutkan diri kalian sudah aman. Cukup orang dapat duit sehari cuma 10.000 untuk istrinya, anaknya cukup. Kecuali kalau sangat butuh dia untuk makan nggak ada, daripada dia minta, lebih baik dia apa? Utang. Dari minta haram hukumnya, lebih baik dia utang. Tapi sekarang udah ada. Sekarang ada utang. Kita kalau nggak mampu jangan utang. Kalau nggak mampu udah apa yang ada kita lakukan. Ini kan kita kadang memaksakan diri. Sehingga apa? Tidak ada keberkahan dalam rumah tangga itu. Yang dengan utang itu banyak keributan dengan istri. Banyak nggak benar juga anak itu dengan utang. Karena ada utang yang dia bayar, ada utang juga yang dia tidak bayar. Ini nyata. Tadi disebutkan tentang orang yang tidak mencium aroma surga, apakah dia tidak masuk surga? Ini bentuknya wa'id. Hadis-hadis tentang apa? Ancaman. Kalau ada ancaman, ya bisa hilang selama ada seberat darah iman dalam hatinya. Tetap yang namanya orang beriman dia masuk surga. Jadi ini bentuknya ancaman. Apakah surga dan neraka itu telah Allah ciptakan dan apa penghuninya atau tidak? Ini sudah kita bahas ya pada bulan yang lalu ketika kita membahas tentang Syarhus Sunnah dari Imam Al-Barbahari, bahwa surga Allah sudah ciptakan, neraka Allah sudah ciptakan, cuma penghuninya belum. Karena yang pertama kali masuk ke surga siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam riwayat Muslim, ketika Nabi mengetuk pintu surga, siapa? Muhammad, untuk engkau pertama kali aku buka pintu surga ini. Untuk engkau pertama kali. Jadi awal yang pertama membuka pintu surga yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan orang dia mencari ilmu untuk mendapatkan sedikit dari dunia, ya tentang harta atau kedudukan atau jabatan atau yang lainnya. Yang kita cari dengan ilmu ini adalah kita ingin mendapatkan surga. Karena hadisnya tadi saya bawakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Kita menuntut ilmu, kita cari ilmu untuk masuk surga, bukan untuk mendapatkan harta, bukan, atau kedudukan atau jabatan. Bagaimana memahami ayat tentang seorang masuk surga itu karena amalnya, tapi dalam hadis disebutkan bahwa orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Betul bahwa orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Kalau disebutkan dalam ayat Al-Quran orang masuk surga dengan sebab amalnya, artinya dengan sebab amal. Tapi untuk masuknya ke dalam surga itu dengan rahmat Allah. Jadi bukan orang beramal itu udah pasti dengan sorga sebagai ganti amalnya sorga, bukan. Artinya kalau dia berpikir yang waras dari nikmat, sekarang Allah perintahkan dia sholat, sekarang dia sholat, dia taat, mengerjakan ketaatan 100 tahun atau 1000 tahun belum bisa membayar nikmat mata yang Allah berikan kepada dia. Dia ibadah, menjauhkan maksiat, tetap belum bisa dia membayar telinga yang Allah berikan kepada dia. Belum lagi nikmat oksigen, nikmat segala macam yang Allah berikan, belum bisa. Makanya ketika orang beramal bahwa dengan amal itu gantinya sorga, ini salah. Bahwa dia beramal karena Allah yang masukkan ke dalam sorga siapa? Allah dengan rahmatnya. Artinya tetap Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang beramal itu dijaminkan dengan sorga. Itu menunjukkan kepada apa? Sebab. Dengan sebab amal ini dia masuk sorga.
Atau dengan mana yang kedua, bahwa amal itu untuk menunjukkan kepada tingkatan di sorga. Walikullin darajatum mimma amilu. Bahwa mereka mendapatkan derajat tentang apa yang mereka amalkan. Tapi masuk sorganya, orang semua masuk sorga dengan sebab rahmat Allah. Wallahu a'lam. Ini panjang dibahas oleh para ulama tentang masalah ini. Bagaimana kalau seorang itu dia berniat dakwah melalui jabatan atau partainya? Nggak akan bisa. Yang lebih kuat apanya? Jabatannya. Yang lebih kuat kursinya. Bukan dakwah. Dia pertahankan kursi ini nih. Yang dipertahankan kursinya. Bukan dakwah. Jadi bohong kalau dia dakwah, itu bohong. Bukan dakwah. Karena orang ingin mempertahankan jabatannya. Kan tadi saya bawakan hadisnya bahwa manusia itu sangat tamak kepada apa? Kedudukan, jabatan, segala macam. Dan mereka akan menjadi apa? Penyesalan di hari kiamat nanti. Akan menyesal di hari kiamat. Jadi yang kita cari itu. Dan orang kalau berdakwah dengan jabatan atau dengan kedudukannya, mesti dia akan mempunyai cara dia, hukumnya dia, bukan hukum Allah, bukan hukum Rasul. Caranya dia. Dan juga mengajak orang kepada caranya dia. Makanya antum bisa lihat ya, kalau pejabat ngajaknya orang kemana? Kepada jabatan. Mestinya kan diajak orang, dia sudah nggak mampu untuk belajar seperti talabatul ilm, dia nggak mampu, dia sibuk. Nah, mesti dianjurkan orang antum belajar sungguh-sungguh biar antum jadi dai, bermanfaat buat umat. Mesti kan gitu. Bukan diajarkan antum masuk politik. Kok diajarkan masuk politik? Lantas ilmunya yang dulu yang dia belajar gimana? Nggak bermanfaat kalau masuk politik. Dia bisa merubah atau dia dirubah? Dirubah. Rusak dia. Nama juga nganjurin orang untuk menjadi orang supaya apa? Supaya rusak. Gitu. Ini orang udah bagus belajar, menuntut ilmu, belajar agama. Dikasih semangat dong orang untuk belajar agama. Terus antum belajar sampai antum bisa menguasai Al-Quran, menguasai sunnah, pahami salaf. Dikasih semangat orang itu. Bukan disuruh tinggalkan menuntut ilmunya, suruh masuk politik. Kalau masuk politik dikorbankan semuanya. Semua dikorbankan dia. Semuanya. Hartanya dikorbankan, dirinya dikorbankan, keluarganya dikorbankan, orang tuanya dikorbankan, semua dikorbankan untuk dapat kedudukan dan jabatan. Betul atau tidak? Betul, terbukti. Semua dikorbankan. Sampai orang berani mengeluarkan uang miliaran. Coba kalau dibangun masjid, uang miliaran manfaat sampai hari kiamat. Tapi dikorbankan dengan miliaran itu supaya apa? Dapat apa? Dapat kedudukan, dapat kursi, dapat jabatan. Ini makanya ini tentang jabatan ini lebih jelek daripada dua serigala yang dilepas di kerumunan kambing, kata Nabi. Orang kalau sudah cinta kepada dunia, kedudukan, jabatan, makanya Syekhul Islam menyebutkan bahwa jabatan kedudukan aslu kulli zulm, pokok semua kezaliman dan kerusakan dengan sebab jabatan ini. Makanya Nabi bersabda SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan yang lain, madhi bani ja'i'ani ursila fi ghanamin biafsadala min hirsil mar'i ala syarafi wal mali lidinihi. Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di kerumunan kambing itu tidaklah lebih tamak, tidak lebih rakus daripada keserakahan manusia kepada harta, kedudukan, jabatan yang merusak agamanya. Pasti merusak agamanya. Anda bisa lihat ya, orang-orang kalau sudah punya kedudukan, jabatan, agamanya udah nggak ada lagi, rusak. Menggantung, perhatikan itu. Jadi kita jangan berdalih atau kan juga kadang-kadang ada manfaatnya orang jabatan. Tapi yang dia duduk itu kedudukan kezaliman. Seandainya dia sebagai hakim, sebagai qadhi, kata Nabi apa? Dia disembelih tanpa apa? Tanpa pisau. Nabi. Makanya nggak bisa orang beralasan dengan kedudukan jabatan. Para ulama terdahulu itu nggak mau jabatan. Kalau antum baca biografi para ulama, antum baca aja biografinya Abu Hanifah, ditawarkan jabatan nggak mau, jadi qadhi nggak mau. Imam Sufyan Ats-Tsauri, antum bisa baca biografinya, nggak mau ditawarkan jabatan. Banyak lagi yang lainnya, sampai mereka lari meninggalkan kotanya, takut dengan jabatan, nggak mau mereka. Saya ingin menjaga agama saya, karena tujuan hidup saya adalah sorga.
bukan dunia. Kalau udah jabatan, kedudukan, khawatir dia berbuat kezaliman dan yang lainnya yang akan menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga. Bagaimana kalau ada orang diajak untuk ikut kajian tapi kemudian dia tidak mau? Dia mengatakan bahwa banyak yang ikut kajian kurang sosialnya, kemudian keras pemahamannya. Ditanya dong, di mana bentuknya? Di mana letak dia kurang sosial? Di mana letaknya bahwa dia keras pemahaman? Ditanya. Jangan kata orang. Kan dia harus dibuktikan. Gitu. Jangan kata orang. Apa nggak terbalik gitu? Justru yang nggak ngaji yang keras gitu. Justru orang yang ngaji itu tambah lembut hatinya, tambah dekat dengan Allah, tambah takut dia kepada Allah. Mestinya kan seperti itu. Tapi kalau kita lihat justru yang ngaji tambah keras hatinya dia. Diajak nggak mau. Yang keras itu kita apa dia? Dipanggil adzan 5 waktu mau nggak dia ke masjid? Nggak ke masjid juga. Yang keras dia apa kita? Jadi itu harus ditanya itu. Banyak orang-orang kadang-kadang menuduh dengan tuduhan yang nggak benar. Sebenarnya melaksanakan sunnah itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan Nabi yang memberikan contoh untuk bisa melaksanakan sunnah. Jadi ketika orang mengatakan itu keras, pada hakikatnya dia menuduh siapa? Rasulullah SAW. Ketika orang berjenggot dikatakan keras oleh dia nuduh Rasulullah SAW. Karena yang menyuruh untuk memelihara jenggot siapa? Rasulullah SAW. Yang menyuruh arkhuliha a'fuliya, panjangkan jenggot kamu, biarkan jenggot siapa? Yang pertama kali menyuruh Rasulullah SAW. Dan Nabi mencontohkan demikian. Ketika kita mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, ini dakwanya siapa? Dakwanya para nabi, para rasul, bukan keras. Justru itu dakwah yang benar, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Karena semua nabi, semua rasul dakwanya demikian. Apakah kalau kita sudah sholat tarawih, kita ada tahajud lagi? Ya nggak ada. Tinggal kita mencari aja tarawihnya di awal, di tengah atau di akhir malam. Kan Nabi mengerjakan sholat tarawih itu berapa paling banyak? 11. Paling banyak 11. Ini sudah saya bawakan pada bulan yang lalu. Dalil ya, riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengerjakan 11. Kemudian ada ulama berpendapat boleh 23. Ulama. Terus yang kita ikut dalil atau ulama? Ini antum cara berpikirnya gimana? Mesti yang dipegang mana? Dalil 11. Umar bin Khattab radhiyallahu mengerjakan berapa? 11. Enggak ada riwayat Umar dengan 23. Itu dhaif hadisnya. Lemah hadisnya 23. Yang benar 11. Kalau ada perbedaan ulama tentang masalah itu, yang kita kembalikan kepada siapa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan ke mana? Kepada Allah, kepada Al-Qur'an, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Sudah 11 kita ikut, kita kerjakan. Jangan kemudian diangkat lagi masalah ini 23 lagi. Orang-orang NU udah berhenti. Ini kadang-kadang ini lebih dari NU. Udah berhenti, nggak mau bahas soal 23. Kok ini diangkat lagi 23? Suruh dia kerjakan, coba. Bisa nggak dia kerjakan bersama kaum muslimin? Ada nggak mau ikut dia 23 itu? Dia kerjakan 11 juga. Jadi kenapa kita nggak hidupkan yang dari sunnah Nabi? Sholatul laili matsna, sholat malam 2-2. Nabi la yazidu ala 11 rakaatan. Nabi nggak lebih daripada 11 rakaat. Apakah ada zikir setelah salat witir? Ada kan? Apa zikirnya? Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus. Ya, saya pikir cukup sampai sini. Kita persiapan untuk buka puasa, untuk takjil. Mudah-mudahan yang kita kaji pada sore hari ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk tetap di atas Islam dan Sunnah. Dan mudah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah Allah memberikan keberkahan kepada kita, rahmatnya. Dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah.
Ya, sampai di sini kajian kita.